semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan Ibu Agung Nirmala. Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita mulai dari subtema 1 tentang ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Nah, ayo kita belajar sama-sama sekarang. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara berpindah tempat. Nah, kalau tumbuhan dia bisa bergerak tapi tidak dengan berpindah tempat. Contoh dari makhluk hidup yang bergerak ada manusia yang berjalan, lalu ada hewan seperti kuda yang berlari untuk mencari makan. Lalu untuk tanamannya, contohnya seperti bunga matahari yang bergerak mengikuti atau mencari cahaya matahari, gunanya untuk melakukan proses pertumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup menanggapi rangsangan yang datang karena memiliki kepekaan terhadap rangsangan itu sendiri. Rangsangan dapat berupa bau, cahaya, panas, bunyi, dan sentuhan. Nah, contoh dari makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan adalah contohnya misalnya kalian masak di dapur gitu, ada pancinya itu panas, lalu kita tidak sengaja menyentuh panci itu. Nah, otomatis kita akan merasakan panas juga, kita akan mengangkat tangan dan merasakan panas di kulit kita. Nah, lalu ada contohnya juga laron mendekati cahaya saat malam hari gitu. Lalu ada daun putri malu. Kalian tahu daun putri malu? Daun putri malu itu akan mengkuncup jika kita sentuh. Seperti itu contoh dari peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ada bernafas. Makhluk hidup bernafas untuk memperoleh udara berupa oksigen. Lalu makhluk hidup itu akan menghembuskan karbon dioksida. Makhluk hidup bernafas menggunakan alat pernafasan. Contoh dari alat pernafasan itu adalah manusia bernafas menggunakan alat pernafasan paru-paru. Lalu ada ikan yang bernafas menggunakan insang. Lalu ada tanaman yang bernafas menggunakan daun atau mulut daun. Ada juga yang menggunakan pori-pori kulit batangnya. Seperti itu contoh dari bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat ada membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup serta tumbuh dan berkembang. Nah, makhluk hidup memperoleh makanan dari lingkungan, misalnya makanan manusia berupa hewan dan tumbuhan. Makanan hewan itu berupa hewan dan tumbuhan. Maksudnya hewan itu bisa memakan hewan yang lain dan tumbuhan. Lalu tumbuhan mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Ingat ya, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ciri dari makhluk hidup yang kelima ada tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertumbuhan terjadi perubahan ukuran tubuh, misalnya dari dia kecil menjadi besar, dari dia kurus menjadi gendut. Nah, pada perkembangan terjadi pertumbuhan kemampuan makhluk hidup. Contohnya, manusia bertambah tinggi dan mampu berlari, ayam bertambah besar dan mampu berlari juga. Daun pada tumbuhan bertambah banyak sehingga proses pembuatan makanan semakin cepat.
Seperti itu contoh dari tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Perkembangbiakan membuat jumlah makhluk hidup bertambah. Nah, makhluk hidup berkembang biak dengan berbagai cara. Nah, contohnya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Begitu juga dengan hewan, contohnya ayam ya. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Sama seperti ikan, dia berkembang biak dengan cara bertelur juga. Lalu ada tumbuhan dapat berkembang biak menggunakan bijinya. Nah, tadi kan ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada berkembang biak. Perkembangbiakan kata itu dengan cara bertelur. Biasanya telur kata itu akan berjumlah ribuan. Nah, masih ingatkah kalian menuliskan bilangan ribuan? Nah, cara menuliskan bilangan ribuan, kita lihat di sini ada bilangan 1567. Ini cara penulisannya ya. Kita lihat yang pertama angka di belakangnya. Ini namanya satuan. Lalu yang di depannya atau nomor 2 dari belakang adalah puluhan. Lalu yang di depannya, yang nomor 3 dari belakang adalah ratusan. Lalu yang paling depan namanya ribuan. Jadi bilangan satuan biasanya adalah 1 kan? Kita tulis dulu 7 di sini. Ditambah kita tulis. Nah, puluhan 6 ini kan dia termasuk puluhan. Kita tulis dia 60. Sudah. Lalu kita tulis tambah lagi. Nah, ini ada ratusan. Ratusannya tadi di mana? Di angka 5. Jadi kita tulis dia 500. Kita tulis tambah lagi. Nah, ada ribuan kan? Ribuannya itu letaknya di paling depan ini, angka 1. Berarti kita tulis kalau 1000 nolnya ada 3. Nah, kita jumlahkan aja. 1000 ditambah 500 jadinya 1500. Kita tulis dulu dia nolnya di belakang aja dulu, dicoret ya. Lalu 60, kita tulis 6 di sini. Nah, lalu kita akan belajar membandingkan bilangan ribuan. Kita bisa lihat di sini ada bilangan 1567 dan di sini ada 1765. Nah, di yang terakhir ada 1675. Kita bandingkan caranya, kita lihat angka depannya. Angka depan ini, dan ini. Angka depannya sama kan? Nah, lalu kita bandingkan dengan angka yang kedua. Angka kedua nih. Nah, kalau yang ini bilangan yang pertama, angka yang kedua adalah 5. Lalu yang kedua ada angka keduanya 7. Nah, yang terakhir ini ada angkanya 6. Sekarang kita bisa membandingkan di antara 5, 7 dan 6, yang mana angka yang paling besar? Iya, angka 7. Jadi 1765 lebih besar ya. Nah, sekarang ini kan tadi sudah, ini lebih besar. Lalu ada 5 dan 6. Kita bandingkan 5 dan 6, yang mana yang paling besar? Ya, ada 6. Jadi kita tulis di sini 1765 lebih besar dari 1675.
Nah, tadi ini kan dia juga besar ya. Kita tulis di sini 1675 lebih besar dari 1567 karena ini adalah nilai yang paling kecil. Atau kita juga bisa menulis 1567 lebih kecil dari 1765 dan 1675. Seperti itu. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Nah, sebagai manusia, kita harusnya bersyukur karena kita diciptakan oleh Tuhan itu sempurna. Kita memiliki akal, kita memiliki pikiran, kita lebih sempurna daripada makhluk hidup yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong Tuhan, apa kalian masih ingat lambang sila Pancasila 1? Nah, lambang sila Pancasila ke-1 adalah bintang. Nah, bunyi dari sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang sebagai lambang dari Pancasila sila ke-1 atau yang pertama dimaksudkan sebagai cahaya dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Lambang bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dengan